Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai detik ini bagi kami. Terima kasih buat nafas yang masih Tuhan berikan. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai berbagai kegiatan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu berkenan di hati Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 1a. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Saudara, pengiringan kita kepada Tuhan harus mempunyai sasaran yang harus kita capai. Kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja atau aktif dalam pelayanan, tetapi harus lebih dari itu. Karena rajin ke gereja atau aktif dalam pelayanan tidak menjamin hidup kita dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Saudara, yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia bila kita tidak menjadi pelaku firman, tidak hidup dalam ketaatan. Saudara, bukankah hati kita sudah senang, bukan kepalang ketika apa yang kita perbuat dikenan oleh pimpinan di kantor kita? Atau pelayanan kita dinilai cukup baik oleh orang lain? Dikenan oleh manusia saja membuat kita merasa bahagia dan bangga. Coba bayangkan bila hidup kita ini dikenan oleh Tuhan yang adalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi, dan juga raja di atas segala raja. Inilah yang harus kita kejar. Inilah sasaran hidup orang Kristen. Saudara, Daud adalah contoh orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan. Tertulis, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku." Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Pasti ada banyak faktor yang membuat hidup Daud berkenan di hati Tuhan. Di antaranya adalah Daud sangat mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Kerinduannya untuk tinggal dalam hadirat Tuhan begitu mendalam. Bahkan di dalam Mazmur 84 ayat 2-3 mengatakan, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan." Bagi Daud, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Saudara, meski sudah menjadi raja atas Israel, tinggal di istana yang megah, perabot yang mewah, dengan tentara yang kuat, tetapi dia tetap merasa bahwa lebih baik berada di rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bagaimana dengan kita hari ini? Apakah melihat kita saat ini ketika Tuhan melihat kehidupan kita? Apakah Tuhan berkenan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, maka marilah kita terus berjuang melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang setia. Di dalam berbagai aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, biarlah Tuhan senantiasa mendapati kita orang-orang yang setia yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh diberkati dan kami mendapatkan hal yang baru bahwa kami harus
Tuhan dapati senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan jikalau seringkali Tuhan mendapati kami tidak setia di hadapan Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, biarlah semakin hari kami terus belajar untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Kami akan memasuki berbagai aktivitas kami hari ini, sertai kami, tuntun dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.